tidak akan membuang waktumu. Ini adalah peraturan yang harus kamu terapkan untuk menjadi sedingin Ayano Koji Kiyotaka. Aku bakal jelasin pakai contoh situasi di dunia nyata sehingga kamu bisa memahaminya lebih mudah. Peraturan 1. Tetap tenang di situasi sulit. Kunci utama Ayano Koji, tetap tenang di setiap situasi sulit. Bayangkan ini, kamu lagi di sekolah atau kantor. Tiba-tiba bos atau guru nyuruh kamu buat presentasi dadakan. Jantungmu pasti berdegup kencang, otakmu langsung nge-freeze. Tapi apa yang bakal Ayano Koji lakukan? Dia tetap tenang dan berpikir dulu sebelum bertindak. Pas kamu dihadapkan dengan situasi mendadak kayak gitu, berhenti sebentar, tarik napas, dan jangan panik. Pikirkan langkah kecil yang bisa kamu ambil dulu. Waktu itu, gunakan buat nyusun strategi, bukan buat panik. Dengan tetap tenang, kamu memberikan waktu untuk pikiranmu bekerja lebih jernih. Kamu akan terlihat lebih percaya diri dan profesional. Kemampuanmu untuk berpikir logis dalam tekanan akan membuatmu lebih dihormati oleh teman-teman dan atasan. Orang-orang di sekitar kamu, terutama yang panik, akan cenderung melihatmu sebagai sosok yang bisa diandalkan. Energi ketenanganmu bisa membantu menenangkan mereka, dan mungkin malah mereka bakal mengandalkan kamu untuk mengambil keputusan penting. Peraturan 2, jangan kasih lihat semua kartu sekaligus. Hal yang bikin Ayano Koji makin keren adalah dia nggak pernah nunjukin semua yang dia tahu. Kamu mungkin ada di situasi diskusi kelas atau meeting di mana orang lain sibuk pamer seberapa pintarnya mereka. Ayano Koji, dia bakal duduk santai, mengamati, dan nggak merasa perlu ikut pamer. Di dunia nyata, kadang lebih baik diam dan memperhatikan dulu. Kamu ambil waktu buat ngumpulin informasi, biarin orang lain ngomong duluan. Saat waktunya tepat, baru kamu tunjukkan skillmu. Dengan menahan diri untuk tidak langsung menunjukkan semua keahlianmu, kamu memberi kesan bahwa kamu adalah orang yang misterius dan sulit ditebak. Ini memberikanmu keuntungan taktis, karena orang lain nggak akan tahu seberapa besar kemampuanmu yang sebenarnya. Orang-orang di sekitar mungkin akan meremehkanmu pada awalnya, tapi ketika kamu menunjukkan kemampuanmu di saat yang tepat, mereka akan terkejut dan lebih menghargaimu. Selain itu, kamu juga bisa menghindari konflik dengan orang yang suka pamer. Peraturan 3, emosi adalah kelemahan, jadi kendalikan. Kita jarang banget lihat Ayano Koji marah kan, karena dia tahu kalau emosi itu kelemahan. Bayangin ada teman atau rekan kerja yang bikin kamu kesel banget, sengaja atau enggak. Kebanyakan orang bakal langsung ngerespon dengan marah, tapi Ayano Koji, dia malah mengendalikan emosi dan membuat strategi. Kalau ada seseorang yang bikin kamu kesal, tanya ke diri sendiri, kalau aku marah, apa aku akan menang atau justru kalah? Ingat, kadang-kadang reaksi terbaik adalah nggak bereaksi sama sekali. Dengan tidak bereaksi berlebihan, kamu akan menjaga citramu sebagai orang yang tenang dan terkendali. Orang-orang akan melihatmu sebagai sosok yang tidak mudah goyah oleh provokasi, dan ini bisa menjadi aset besar dalam hubungan profesional maupun pribadi. Orang-orang di sekitarmu mungkin akan merasa bingung atau terintimidasi karena mereka tidak bisa memanipulasimu lewat emosi. Sebaliknya, mereka akan lebih hati-hati dalam bersikap terhadapmu karena mereka tahu kamu sulit diprovokasi. Peraturan 4, amati, jangan bicara terlalu banyak. Ayano Koji selalu memperhatikan sebelum berbicara. Dia mengamati lebih banyak, berbicara lebih sedikit. Kamu berada di lingkungan baru, misalnya kelas baru, kantor baru, atau komunitas baru. Kebanyakan orang buru-buru pengen dikenal, pengen langsung bicara banyak. Tapi Ayano Koji akan lebih memilih diam, mendengarkan, dan belajar tentang situasi sebelum terjun. Sebelum kamu terlalu banyak bicara, coba amati dulu situasinya. Siapa yang sebenarnya punya pengaruh? Apa dinamika yang ada? Begitu kamu mengerti, kamu bisa bergerak dengan lebih strategis dan penuh perhitungan. Ketika kamu lebih banyak mengamati daripada berbicara, kamu menjadi lebih peka terhadap apa yang sebenarnya terjadi di sekitarmu. Kamu punya waktu untuk menganalisa dan mengambil keputusan yang lebih baik. Kamu akan terlihat lebih bijaksana dan cerdas. Orang-orang di sekitarmu akan melihatmu sebagai seseorang yang mendalam dan penuh pemikiran. Mereka akan menghargai setiap kata yang kamu ucapkan, Karena kamu hanya berbicara ketika benar-benar diperlukan. jadi itulah peraturan-peraturan sederhana yang bisa kamu terapkan untuk jadi sekeren dan setenang Ayano Koji di dunia nyata. Mulai dari mengendalikan emosi, mengamati sebelum bertindak, hingga tetap tenang di situasi tertekan, semuanya bisa dipelajari dan diterapkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Ingat, jadi cerdas itu keren, tapi jadi tenang dan cerdas, itu lebih keren.